Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan daripada tugas minggu lalu yang telah Ibu berikan, yaitu seputar status kewarganegaraan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan membahas materi mengenai asas kewarganegaraan. Jadi, dalam menentukan status kewarganegaraan, biasanya suatu negara itu menggunakan asas-asas kewarganegaraan yang ada. Pertama itu ada ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ini ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Jadi berdasarkan keturunan. Contohnya, misalnya seseorang ini dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Nah, mengapa ia menjadi warga negara B? Karena berdasarkan asas ius sanguinis ini, karena ia itu memiliki orang tuanya itu berkewarganegaraan B. Nah, meskipun ia lahir di negara A, karena negara ini menganut asas ius sanguinis yang berdasarkan keturunannya, karena orang tuanya itu negara B, ia akan menjadi bagian daripada warga negara B. Jadi sesuai dengan status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya. Ini adalah untuk negara-negara yang menganut asas ius sanguinis. Lalu sedangkan untuk asas ius soli, ini adalah kewarganegaraan seseorang ini ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Nah, jadi di sini karena ia lahir di negara B, berdasarkan ius soli, otomatis ia menjadi bagian daripada warga negara B, meskipun orang tuanya itu berkewarganegaraan negara A, karena ia lahir di negara B dan negara tersebut menganut ius soli, otomatis ia menjadi bagian daripada warga negara B. Jadi inilah asas kewarganegaraan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tugas minggu lalu. Kita bahas dari nomor 1 dulu. Kita lihat soalnya. Ana lahir di negara Kanada, lalu orang tua Ana merupakan warga negara Belanda. Dengan demikian, status kewarganegaraan apa yang dimiliki Ana dijelaskan. Jadi di sini untuk mengetahui Ana itu merupakan warga negara Kanada atau Belanda, kita harus mencari tahu dulu nih, apa sih asas kewarganegaraan yang dianut oleh Kanada dan apa asas kewarganegaraan yang dianut oleh Belanda. Jadi, asas kewarganegaraan Kanada itu menganut ius soli. Nah, di mana yang sudah kita bahas tadi, ius soli ini kan berdasarkan dari kelahirannya, tempat di mana ia dilahirkan. Nah, kita baca lagi nih soalnya. Ana lahir di negara Kanada. Nah, lahir di negara Kanada. Nah, karena Kanada ini memiliki asas ius soli, otomatis dan Ana lahir di negara Kanada, dia merupakan bagian daripada negara Kanada. Jadi Ana memiliki status kewarganegaraan dari Kanada. Nah, sedangkan kalau misalnya Belanda itu menganut ius sanguinis. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, kalau misalnya ius sanguinis itu berdasarkan dari garis keturunannya. Nah, kita baca lagi nih soalnya. Orang tua Ana itu merupakan warga negara Belanda. Nah, jadi di sini karena Ana ini merupakan memiliki keturunan orang tuanya itu adalah warga negara Belanda, dan Belanda ini menganut asas ius sanguinis yang mengakui siapapun yang memiliki orang tuanya negara Belanda, otomatis anaknya itu juga merupakan bagian dari negara Belanda, dan Ana orang tuanya itu Belanda, jadi dia juga merupakan bagian daripada negara Belanda. Nah, jadi kondisi seperti ini dinamakan bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Jadi di sini Ana memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Kanada dan juga Belanda. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Noah memiliki orang tua yang berkewarganegaraan Brazil, akan tetapi ia lahir di negara Jerman. Lalu bagaimana status kewarganegaraan yang dimiliki oleh Noah? Jelaskan. Nah, jadi
Jadi di sini untuk mengetahui status kewarganegaraan Noah, kita terlebih dahulu harus mencari tahu apa asas kewarganegaraan yang diterapkan di Brazil dan apa asas kewarganegaraan yang diterapkan di Jerman. Jadi, asas kewarganegaraan yang diterapkan di Brazil itu adalah menganut ius soli. Nah, di mana ius soli tadi yang sudah kita bahas itu berdasarkan tempat kelahirannya. Sedangkan kita lihat nih, apakah Noah itu lahir di Brazil? Noah itu lahir di negara Jerman, bukan di negara Brazil. Otomatis Brazil tidak akan mengakui Noah sebagai bagian daripada negaranya. Jadi Noah tidak memiliki kewarganegaraan Brazil karena ia tidak lahir di Brazil. Nah, selanjutnya itu asas kewarganegaraan yang dianut oleh Jerman. Nah, si Jerman ini menganut namanya asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan garis keturunan. Kita lihat nih, apakah Noah ini memiliki orang tua yang berkewarganegaraan Brazil. Jadi orang tua Noah itu kewarganegaranya Brazil, bukan Jerman. Otomatis Noah itu bukan bagian daripada negara Jerman karena orang tuanya itu bukan keturunan Jerman, tapi orang tuanya itu merupakan kewarganegaraan Brazil. Nah, jadi dia tidak diakui oleh Jerman sebagai bagian daripada warga negaranya. Nah, kondisi seperti ini dinamakan apatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Jadi Noah ini tidak memiliki kewarganegaraan baik Brazil maupun Jerman. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara wajib menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Pertama itu ada yang dinamakan stelsel aktif, yaitu seseorang itu harus melakukan tindakan hukum secara tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau dinamakannya naturalisasi biasa. Nah, jadi di sini agar seseorang itu bisa menjadi bagian daripada warga negara suatu negara, ia harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif. Contohnya misalnya seperti kasus Noah tadi. Noah itu kan tidak memiliki kewarganegaraan, otomatis agar ia bisa menjadi bagian dari suatu negara, ia itu harus melakukan naturalisasi biasa atau stelsel aktif, di mana ia harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi bagian daripada warga negara. Contohnya misalnya Noah ingin menjadi bagian daripada negara Jerman, otomatis dia harus melakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan aturan atau hukum yang ada di Jerman sana agar ia bisa menjadi bagian daripada warga negara Jerman. Sedangkan stelsel pasif itu seseorang itu dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Nah, jadi di sini tanpa seseorang itu melakukan tindakan hukum secara aktif, yaitu sudah menjadi bagian daripada suatu negara. Contohnya misalnya tadi seperti kasusnya Ana. Tanpa Ana harus melakukan sesuatu, dia sudah menjadi bagian daripada negara Kanada dan juga Belanda. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal berikut. Pertama itu adalah hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Nah, ini terjadi dalam stelsel aktif. Nah, jadi dia memilih nih, dia ingin menjadi warga negara mana, dia bisa bebas memilihnya dan melakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan aturan negara yang dipilihnya. Terus ada hak repudiasi. Nah, sedangkan kalau hak repudiasi itu adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Nah, ini biasanya terjadi pada stelsel pasif. Nah, jadi di sini misalnya tadi kita bisa lihat kasusnya Ana. Tadi Ana kan memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Kanada dan juga Belanda. Nah, jadi di sini Ana bisa menolak nih salah satu di antara kewarganegaraan itu, apakah Kanada yang dia tolak ataukah Belanda yang dia tolak. Jadi ia memiliki hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apa sih asas kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia? Jadi menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Jadi pertama itu Indonesia menganut asas ius sanguinis. Nah, yang tadi kita bahas nih, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Lalu Indonesia itu juga menganut asas ius soli secara terbatas. Nah, jadi secara terbatas ya, di garis bawahi, Indonesia itu menganut ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Nah, Indonesia itu juga menganut asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi di Indonesia itu hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan saja seketika dia sudah cakap hukum. Lalu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, jadi di Indonesia itu seorang itu bisa memiliki asas kewarganegaraan ganda tapi secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi biasanya seorang itu bisa memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, misalnya Indonesia dengan negara lain, misalnya Indonesia dengan Jerman. Itu seseorang itu hanya terbatas saja, hanya berlaku ketika ia masih anak-anak. Nah, ketika dia sudah dinilai cakap hukum dan dewasa, ia nanti bisa memiliki hak repudiasi, yaitu menolak salah satu kewarganegaraan yang dimilikinya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian semua bisa mengerti dan memahami terkait dengan status kewarganegaraan, dan juga mesti ada hal-hal yang membuat kalian bingung bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.